Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai BPRS. Apa sih BPRS itu? BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang lebih dalam, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nida Uljana dari Prodi S1 Perbankan Syariah. Apa sih pengertian dari BPRS itu? Pengertian dari BPRS sendiri ialah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan tidak diizinkan membuka kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri. BPRS dapat didirikan atau dimiliki oleh siapa saja sih? Yang pertama, warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya bernegara Indonesia. Yang kedua, pemerintah daerah. Yang ketiga, dua pihak atau lebih sebagaimana yang dimaksud dalam poin 1 dan 2. Apa saja sih kegiatan usaha BPRS? Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Yang kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat. Yang ketiga, menempatkan dana pada bank syariah lainnya dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang keempat, menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia. Selain kantor pusat, BPRS juga diperbolehkan mempunyai kantor cabang, kantor kas, dan kantor kas di luar kantor. BPRS menurut hukum undang-undang. BPRS berawal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Peraturan Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992. Isinya mengatur bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Setelahnya terjadi perubahan, BPRS diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1998. Selain itu, keberadaan BPRS secara khusus dijelaskan dalam bentuk SK Direksi Bank Indonesia nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah dan SK Direksi Bank Indonesia nomor 32/36/KEP/DIR dimuat pada tanggal 12 Mei 1999 dan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 32/4/KPPB tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Pengkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah. Apa saja sih jenis simpanan dan tabungan BPRS? Yang pertama ada simpanan amanah, yaitu titipan amanah berupa dana infak, sedekah, dan zakat. Yang kedua ada tabungan wadiah, tabungan badan usaha atau pribadi. Yang ketiga ada deposito wadiah atau deposito mudharabah. Deposito berdasarkan nisbah bagi hasil keuntungan lebih kecil dari mudharabah. Apa tujuan pembiayaan dari BPRS? Peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, terjadi distribusi pendapatan. Apa saja jenis penyaluran dana di BPRS? Pembiayaan mudharabah, pembiayaan hasil antara dana pengusaha dan bank untuk tujuan usaha si pengusaha. Pembiayaan musyarakah, penggabungan modal antara dana pengusaha dan bank kemudian keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan awal. Pembiayaan baik bid saman ajil, proses jual beli antara bank dan nasabah.
Bank akan membayar barang, kemudian nasabah akan membayar kepada bank sesuai harga dasar barang dan keuntungan yang disepakati. Pembiayaan murabahah, perjanjian antara bank dan nasabah. Bank menyediakan modal atau pembelian bahan baku, kemudian dibayar nasabah sesuai harga jual bank, harga beli bank, plus margin keuntungan. Pembiayaan qardul hasan, perjanjian antara bank dan nasabah bagi yang layak menerima dana dianjurkan untuk kepentingan ZIS. Pembiayaan istisna, pembiayaan dengan prinsip jual beli, bank membelikan barang lalu nasabah mengikuti mekanisme pembayaran atau pengembalian disesuaikan dengan kemampuan atau keuangan nasabah. Pembiayaan al-hiwalah, pengambilan hutang nasabah kepada pihak ketiga yang telah jatuh tempo oleh BPRS berdasarkan kesepakatan awal kedua belah pihak. Apa tujuan BPRS? Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah pada umumnya berada di daerah pedesaan. Menambah lapangan kerja, terutama di tingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi. Membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai. Untuk mempercepat perputaran aktivitas perekonomian karena sektor real akan bergairah dalam aktivitas operasional perbankannya. Larangan BPRS. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia. Melakukan kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. Melakukan penyertaan modal kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang telah diatur dalam undang-undang. Persebaran BPRS di Indonesia. Ada sekitar 164 BPRS di Indonesia yang tersebar di Nusantara, walaupun kebanyakan di Pulau Jawa. Apa persyaratan pengajuan di BPRS? Yang pertama, menyiapkan dokumen yang diperlukan. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengajukan kredit di BPRS ialah surat izin usaha, jika usahanya berada di lokasi yang tidak tetap. Namun, jika usaha tersebut berupa toko atau warung, surat izin tidak diperlukan tetapi hanya sebatas surat keterangan. Fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, surat nikah, jika yang mengajukan adalah pribadi. Dokumen yang terkait legalitas usaha milik perorangan tersebut harus disertakan seperti SIUP, surat izin usaha perdagangan. Jika sebagai pedagang di sebuah pasar, maka menyertakan surat izin penggunaan kios. Fotokopi dokumen jaminan seperti tanah atau kendaraan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.